Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat berjumpa kembali dengan para kawargian semua. Sayaga Hipnoterapi adalah lembaga yang bergerak di bidang kesehatan. Namun tentunya kesehatan itu sendiri sebetulnya terdiri dari banyak unsur dan bukan hanya kesehatan mental saja. Yang artinya kita dapat membahas kesehatan tersebut dari berbagai sisi. Seperti yang telah ditetapkan oleh WHO, kesehatan tersebut bisa dari segi mental, fisik, sosial, ataupun bahkan spiritual. Nah, karena itu, saya Hipnoterapi akan mengundang pakar-pakar yang dapat membahas kesehatan dari berbagai sudut pandang untuk menambah wacana kita tentang kesehatan itu sendiri. Seperti kali ini kita akan mengundang seorang pranic healer yang akan membahas sisi kesehatan dari sudut pandang energi. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan. Halo para kawargian Sayaga semua, berjumpa lagi dengan saya Dr. Anto di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang agak spesial, berbeda dari biasanya. Tanpa membuang waktu, saya akan persilahkan untuk beliau memperkenalkan diri. Silakan. Saya Yani sebetulnya namanya, cuman kebanyakan orang panggilnya Ekoy. Oke, iya. Jadi Ekoy. saya dipanggil Ekoy. Saya Apa nih aktivitas sehari-harinya sekarang apa nih Teh Ekoy? Saya seorang pranic healer. Oke, ya. Oke. Sudah mendengar sendiri ya, pranic healer. Ini mungkin agak-agak menggelitik ya. Wah, apa tuh pranic healer gitu kan? Atau pranic healing, atau ada yang nyebutnya juga energy healing ya. Iya, betul. Boleh ceritakan lebih lanjut nih, ini seperti apa sih sebetulnya nih pranic healer atau pranic healing ini? Iya, saya belajar pranic healing ini sebetulnya belum lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Yeah. Nah, awalnya juga saya bingung, apa itu? Tapi setelah belajar, saya jadi paham bahwa tubuh manusia itu ternyata ada 3. Ada tubuh fisik yang kerjaannya Dr. Anto. Yeah. Kemudian ada tubuh jiwa dan ada tubuh energi. Okay. Nah, tubuh energi inilah yang kita pulihkan. Di mana tubuh energi ini bisa mempengaruhi tubuh fisik dan tubuh jiwa. Tubuh energi ini kalau orang awam bilang sih aura. Nah, ketika aura kita baik, maka kita bisa mengeluarkan energi baik dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar juga jadi baik. Nah, itu juga akan mempengaruhi jiwa lebih tenang, lebih damai, dan otomatis fisiknya juga akan lebih sehat. Nah, kalau ada keluhan pasien yang datang, nah kita akan periksa dulu secara energinya dulu. Itu Dr. Anto. Iya. Jadi ini menarik ya. Jadi dalam Sayaga Hipnoterapi Video Podcast kali ini kita mengundang seorang Teh Ekoy yang juga pranic healer karena kita juga memahami bahwa tubuh manusia itu seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Teh Ekoy itu bersifat holistik sebetulnya. Kita tidak bisa memisah-misahkan ya. Betul. Nah, menurut pandangan pranic healing tadi terbagi menjadi ada fisik, ada jiwa, dan ada energi. Iya. Dan energi ini sendiri yang nanti akan mempengaruhi manusia secara fisik ataupun secara jiwa tadi iya. ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya lagi tadi berarti kalau dari sudut pandang pranic healing atau sudut pandang Teh Ekoy ini ketika terjadi suatu masalah pada diri seseorang ya, baik itu secara fisik ataupun jiwa. Nah, tadi kan dikatakan akan dilakukan scanning ya, seperti itu. Nah, itu betul. Boleh diceritakan sedikit itu prosesnya seperti apa gitu. Proses scanning itu kita akan mengukur aura dalam dan aura luar dari pasien. Kemudian kita akan
scan, maksudnya memeriksa dalam tanda kutip, nggak meriksa secara fisik atau kita memeriksanya juga secara energi. Apakah aura pasien ini ada yang bolong, ada yang sobek? Itu yang kita perbaiki. Kemudian kita akan scan kalau kita bilang cakra. Jadi cakra-cakra di dalam di seluruh tubuh manusia itu ada 11. Dari 11 cakra ini kita scan juga yang mana yang kotor, yang mana yang terjadi penumpukan atau terjadi pengurasan. Sehingga kita menyeimbangkan cakra ini, membersihkan cakra-cakra, dan itu akan mempengaruhi aura menjadi baik. Oke, ya. Jadi tadi seperti yang sudah Teko jelaskan ya, bahwa scanning adalah pemeriksaan dari aura atau energi seseorang yang dilakukan juga dengan cara energi ya, untuk mencari apakah ada yang sobek, bolong, atau bahkan penumpukan ya, atau pengurasan ya. Terus kemudian juga dilakukan pembersihan ya. Nah, mungkin juga masih banyak nih ya orang-orang yang penasaran juga, ini sebetulnya apa sudah ilmiah, apa memang ini sudah lama atau baru, apakah sudah diterima di negara lain, sebetulnya bagaimana sih ceritanya nih untuk pranic healing ini, siapa yang bawa, kemudian apakah sudah diterima di negara-negara lain gitu. Nah, bagaimana nih? Pranic healing ini diciptakan oleh seorang master, Grand Master Choa Kok Sui, yang asalnya beliau dari Filipina, tapi beliau sudah meninggalkan tubuh fisiknya saat ini, sudah tidak ada. Dan ilmunya sudah banyak dipelajari oleh banyak sekali orang di seluruh dunia, bahkan lebih dari 30 negara. Nah, di Indonesia sendiri kita belajar dari pusatnya di Solo, ada Yayasan Prana Jawa Bali di Solo. Nah, dari Solo kita belajar. Ini adalah spiritual yang diteknologikan kalau menurut Eko ya. Nah, ini dipelajari secara detail, bukan karena kita punya kelebihan atau kita bisa melihat dalam tanda kutip, tidak. Tapi semua ini bisa dipelajari. Ada kelas-kelasnya. Jadi kita juga di Sanggar Arunika mengadakan kelas-kelasnya. Mulai dari basic, kemudian advance, ada psikoterapi, dan ada kelas-kelas berikutnya. Nah, Eko sendiri sudah mencapai 7 kelas dan masih mau belajar lagi, mudah-mudahan. Oleh karenanya Eko bertekad untuk membantu orang lain untuk penyembuhan secara energi ini, sehingga Eko bersama rekan Risna kita mendirikan klinik pranic healing di Bandung. Gitu Dokter Anto. Iya. Ya, ini jadi kita sekarang sudah tahu ya. Tadi kan sekilas kita sudah paham ya sebetulnya apa sih pranic healing, bagaimana cara kerjanya. Nah, dan kita juga sudah memahami bahwa ini sebetulnya ilmu katakanlah ilmu kuno. Kuno ya, tapi ternyata sudah berkembang sampai saat ini dan sudah diteknologikan, dalam artian juga sudah banyak yang mengaplikasikan. Betul. Nah, berarti ini dapat sebetulnya sudah banyak yang membuktikan secara ilmiah juga ya. Iya, betul. Iya. Dan ini memang untuk dari pranic healing sendiri ini sampai ada beberapa kelas tadi ya, saya dengar ada psikoterapi, berarti untuk mental. Iya. Terus ada untuk penyembuhan fisiknya juga pasti ya. Iya. Terus jadi dari mulai basic itu udah bisa nyembuhin fisik. Gitu. Iya. Dari mulai basic kita bisa menyembuhkan diri sendiri, self healing. Kemudian kita bisa bantu nyembuhin orang lain. Terutama yang paling Eko rasakan itu untuk bantu keluarga ya, keluarga dekat. Kalau misalnya tengah malam anak panas, kita juga bingung mau dibawa kemana. Kalau dulu kan dokter, halo
Dokter kan udah nggak praktek ya tengah malam. Ya. Jadi ini sangat berguna sekali. Kalau kita belajar pranic healing, kita bisa healing sendiri di rumah. Oke. Nah, ya berarti kan tadi kita sudah tahu tadi ya, berarti banyak kelas-kelasnya. Ada yang kelas yang ya katakanlah untuk penyembuhan fisik, Iya. ada yang juga untuk mental emosional. Betul. Saya dengar juga ada tadi ya, karena ini sifatnya adalah ada juga meliputi masalah jiwa, ada Betul. untuk kejiwaan juga ya, dalam Iya. artian soul, mencari purpose atau tujuan ya. Ada kelas apa lagi tuh selain untuk itu? Sebetulnya di pranic healing ada, kalau Eko boleh cerita, itu ada 2 jurusan. Pertama, ketika kita mau jadi healer, Iya. atau di jurusan lain itu jurusan spiritual kita bilang. Jadi di healer itu ada mulai dari basic, kemudian advance, psikoterapi, ada ke kristal, ada PSD ke atasnya. Nah di jurusan yang lain itu ada soul, ada Christianity, Kabbalistik, banyak sekali. Ada Hinduism, Iya. ada Buddhism, kemudian di atasnya ada Arhatic Yoga Preparasi. Oke, jadi sebetulnya ini cukup komplit ya, cukup Iya. lengkap. Tapi ya kembali berarti tadi kita juga bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan kita. Betul, ya. Misalnya betul. kita ingin ya untuk menjaga kesehatan lah katakan Iya, bisa, iya, untuk bisa. menyelesaikan masalah mental bisa. Bisa. Ya. Kemudian tadi ya kalau kita mau lebih katakanlah spiritualis gitu kan, betul. kita juga ada kelasnya untuk ya kan banyak nih ya Belajar. orang-orang yang mulai kok kayaknya saya hidup gini-gini aja gitu ya, Iya, betul. nggak jelas gitu ya mau ngapain, di situ juga ada gitu Ada, ya. ada. Oke. Nah, kalau kembali tadi, kalau dari pengalaman Teh Eko sendiri, apakah belajar ini kan banyak orang mungkin berpikir wah ini kayaknya susah nih, kayaknya mesti semedi, mesti puasa, mesti apa. Nah ini kok dari pengalaman Teh Eko sendiri mempelajari pranic healing ini, itu gimana kesan-kesannya? Apakah mudah atau menantang atau bagaimana kira-kira? Awalnya memang satu pertanyaan besar. Ini tuh ilmu apa? Iya. Sementara Eko sendiri yang tanda kutip orang kantoran, yang orang biasa nggak tahu apa-apa, tapi terus diajakin untuk belajar pranic healing. Awalnya kita belajar basic. Nah, ketika di basic sendiri masih penuh keajaiban. Jadi di basic tuh sudah bisa menyembuhkan diri sendiri, sudah bisa menyembuhkan orang lain. Nah itu tapi semuanya masuk akal gitu. Okay. Semuanya bukan ngawang, bukan meraba-raba, tidak. Tapi semuanya dibuktikan dengan skala gitu. Nah dari situ kemudian Eko mulai meyakini dan mau belajar lebih lanjut lagi, sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun Eko sudah mencapai Arhatic Yoga Preparation. Nah, dengan dibantu banyak sekali bantuan dari teman-teman, support baik dari materi maupun dari spiritnya teman-teman, supaya Eko bisa lanjut, karena buat Eko membantu orang lain, apalagi mereka yang sedang sakit, itu penting sekali. Apalagi kemarin dimulai dari masa COVID, yang notabene mereka yang COVID nggak bisa kemana-mana, rumah sakit pada penuh. Terus kita dengar juga banyak teman-teman yang sakit, dan ada rasa panggilan yang luar biasa untuk bisa membantu. Dengan pranic healing ini kita bisa mengobati pasien dari jarak jauh. Tidak perlu harus bertemu atau harus bertatap muka, apalagi harus menyentuh, tidak. Kita tidak perlu menyentuh. Jadi kita lakukan semuanya bisa dilakukan jarak jauh. Oke, terima kasih sekali. Ini memang ya, menarik sekali ini ya. Jadi ya sekedar merekap dari apa yang kita bahas tadi ya. Pertama kita sudah mengetahui ya bahwa memang tubuh manusia itu mempunyai
sifat yang holistik ya, atau Iya. harus menyeluruh ya. Betul. Ada fisik, jiwa, energi ya. Sedangkan dari pranic healing sendiri ini memang masuknya dari jalur energi ya. Iya, betul. Karena pranic healing melihat ketika energi ini bermasalah ya, fisik dan jiwanya juga bisa jadi bermasalah ya. Nah, kemudian ternyata dari segi energi ini ada yang tadi gambaran auranya, ada yang sobek, bolong, ada penumpukan, pengurasan yang ini dicari dengan tadi metode scanning ya. Betul. Dan kita juga telah memahami bahwa ini metode yang sudah diilmiahkan ya. Betul. Sudah diterima bahkan di 32 negara ya. Memang bahkan saya dengar ada rumah sakit yang sudah mulai mencoba untuk mengaplikasikan di dalam penanganan pasiennya. Jadi ini tentu saja metode yang ya sampai saat ini masih banyak pengembangan ya, masih banyak dipakai ya. Dan terakhir bahwa ya metode ini cukup membantu ya, dari pengalaman Teh Eko sendiri bisa membantu khususnya kita yang mungkin sekarang ya tadi seperti yang Teh Eko bilang banyak kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian kita ingin membantu saudara, teman atau bahkan kerabat kita yang jarak jauh tadi ya. Nah, dengan ini kita jadi bisa untuk melakukan itu ya. Iya. Terima kasih sekali, ini infonya sangat-sangat menarik. Nah, terakhir. Iya. Kalau untuk orang-orang yang mungkin nanti menonton video ini dan tertarik nih untuk mengetahui lebih banyak tentang pranic healing ini, apa sih kok kayaknya tadi Teko bilang ada aura, ada energi, ada cara scanning, bahkan bisa jarak jauh, kayaknya seru nih gitu kan. Seru. Nah, ini ada pesan-pesan apa nih untuk orang-orang yang memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Silakan. Buat para sahabat, para saudara di luar sana yang ingin belajar atau mengetahui lebih lanjut tentang pranic healing, silahkan bisa membuka website kami di sanggararunika.com. Kami ada klinik di Bandung, bisa diakses di sana, alamat dan nomor, ada nomor teleponnya juga. Kita bisa berhubungan lewat WA, bisa atau datang langsung ke klinik, dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi ingat di sanggararunika.com bagi Anda-Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pranic healing atau juga nanti bisa ketemu dengan Teh Eko. Nanti di sana juga ada rekan-rekan lain ya nantinya di Sanggara Arunika itu. Tempatnya di Bandung ya. Lokasi persisnya bisa Anda lihat sekali lagi di sanggararunika.com. Oke. Baik. Ya, terima kasih Teh Eko atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Sungguh penghormatan yang luar biasa bisa diundang. Terima kasih Dr. Anto. Terima kasih para kewargian saya semua. Demikianlah wawancara saya dengan Teh Eko, seorang pranic healer yang saya juga melihat ini sebagai suatu hal yang cukup menarik untuk kita amati. Kalau ada topik-topik lain yang ingin dibahas dalam channel Saiga Hipnoterapi Video Podcast ini, silahkan kirimkan melalui kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ingin kami sampaikan ke Teh Eko ataupun Sanggara Arunika, silahkan boleh juga tulis di kolom komentar kami. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, salam eling waspadalan Saiga. Salam. Oke, jadi begitulah para kawargian Saiga semua perbincangan kita dengan salah seorang pranic healer yang membahas kesehatan dari sudut pandang energi. Cukup menarik bukan, bahwa kita akhirnya mengetahui bahwa kesehatan manusia tidak hanya terdiri dari fisik, mental, namun juga bisa dibahas dari segi energi. Hipnoterapi sendiri dapat membantu untuk permasalahan perilaku ataupun mental emosional yang juga akan mempengaruhi energi dari orang tersebut. Jadi, kali ini kita belajar bahwa dengan berbagai modalitas kesehatan yang ada, kita dapat melengkapi cara-cara kita untuk menjadi lebih sehat dan lebih baik. Demikian dari kami, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Salam eling waspada lan Saiga.